Halo pemirsa, kali ini saya senang sekali berjumpa dengan Anda. Selamat berjumpa secara kreatif bersama Anda dalam acara Info Seniman. Kali ini saya sudah berada di pintu gerbang seorang seniman yang bernama Yakobus. Beliau adalah seorang seniman figura. Tapi ternyata di samping figura, beliau pun juga seorang kolektor tanaman. Ada banyak tanaman yang ada di lingkungan rumahnya yang sangat asri di bilangan Sonosewu, Yogyakarta. Nah pemirsa, selamat menikmati dan segera saya akan menemui Bapak Yakobus. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Yakobus, seorang seniman yang ternyata di rumahnya banyak terkoleksi atau sengaja dikoleksi tanaman-tanaman yang cukup langka dan berusia sangat panjang juga. Dan sekarang Pak Yakobus dengan beberapa seniman yang lain juga itu mengkoleksi tanaman-tanaman itu. Langsung saja saya dengan Pak Yakobus bertanya. Selamat berjumpa Pak Yakobus. Ya, selamat siang ya. Ya. Pak Yakobus, Ya. Ini nampaknya Anda punya banyak koleksi tanaman di rumah ini Pak. Mungkin bisa diceritakan awal dulu Pak, Ya. kenapa Anda mengkoleksi? Pada dasarnya kita ingin rumah kita hijau, hijau. Dengan waktu berjalan, lama-lama kita menginginkan pohon jenis yang biasa. Lalu kita tertarik dengan pohon yang satu karakter dengan karakter lainnya berbeda, sehingga kita coba menghijaukan rumah kita dengan bermacam-macam tanaman. Dari dulu saya suka tanaman. Waktu saya di rumah lama karena lahan terbatas, saya banyak mengoleksi bonsai. Itu kira-kira tahun awal 90-an. Tetapi setelah berjalan waktu, saya punya lahan, saya punya kesempatan untuk memiliki pohon besar dan punya tempat dan space untuk ditanam. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Saya melihat di kota orang sudah mulai mengurangi tanaman dan tanaman banyak berkurang. Nah, kita coba mengembalikan bagaimana kerindangan kota itu tetap terjaga. Jadi udara setiap pagi dan racunnya yang diserap seperti polusi udara itu kan dari tanaman bisa menyerap dan itu sangat sehat saya kira gitu. Ya sebetulnya ada teman-teman lama kayak Nasirun itu kan sudah lama senang tanaman, saya senang tanaman. Tapi kan saya kan baru dapat lahan ya baru sekitar 5 tahunan ini. Jadi karena berjalan waktu lalu ada persamaan dengan beberapa seniman, ya kita coba mencari berapa tanaman-tanaman yang kita suka. Kadang kita beli kolektif, kita bagi begitu. Ya. Sekarang kita beralih ke tanaman dulu Pak. Ini nampaknya di depan kita ini ada tanaman yang sangat besar sekali. Ini usianya berapa ini menurut Pak Yakob ini? Kalau ini jenis pule. Oh, pule. Pule itu karakter dari dia punya pohon itu sangat bagus. Nah, kadangkala di desa sering diasumsikan bahwa pohon pule itu ada penunggu dan sebagainya gitu. Ya. Ada genderuwonya gitu ya? Itu sebetulnya yang jadi imajinasi itu adalah bentuk-bentuk pohonnya yang bonggol-bonggolnya tuh kadangkala bisa membuat seseorang berimajinasi seperti hewan atau makhluk apa. Itu sebetulnya karena karakter dari pohon itu saja. Nah, saya menangkap di sini, saya suka bentuk bonggol-bonggol yang besar dari pohon pule itu sendiri.
dan dia juga jenis pohon peneduh yang sangat bagus. Dia bisa sangat rimbun. Iya ya. Dan dari sisi seni mungkin teksturnya juga sangat hebat ya Pak ya. Ya, untuk itu teksturnya sangat bagus. Jadi kita tidak menangkap bahwa itu pohon ada apanya, tetapi di situ kita menangkap bahwa bentuk-bentuk teksturnya itu kita melihat sangat bagus. Jadi kita lihat sisi artistiknya. Iya. Kalau kita melihat segi artistik, kita lepas dari segala persoalan yang mungkin orang salah tafsir gitu dari bentuk-bentuk pohon itu sendiri gitu loh. Terutama pule. Ya. Dan pule itu sendiri untuk waktu yang dulu mungkin sekarang sudah agak jarang, itu dia punya material kayu sangat baik untuk topeng. Untuk bahan topeng ya. Topeng karena dia empuk tapi cukup liat, maksudnya material yang cukup bermutu. Tapi kalau sekarang kan sudah agak sulit didapat, mungkin harganya atau bagaimana. Sekarang beralih ke kayu sengon. Kalau dulu topeng-topeng itu kan materialnya dari pohon pule. Artinya topeng-topeng yang kuno-kuno itu biasanya dari kayu pule itu ya. Jadi saya juga karena berjalan waktu senang beberapa karakter pohon. Jadi ya saya dengan teman-teman coba berburu bermacam-macam karakter pohon. Ini dalam konteks pohon yang peneduh. Ya. Ini kelihatannya masuk ke sini sudah dalam posisi yang istilahnya besar Pak. Itu sejarahnya seperti apa? Artinya bahwa besar itu kan tidak gampang juga memasukkan ke rumah itu. Ya, tapi kan untuk seperti saat sekarang orang kan semakin pintar, mereka juga alat semakin canggih. Jadi itu sebetulnya kalau pohon kira-kira 1 ton itu masih bisa terbawa, seperti mereka bawa pakai gerek dan bambu, pelan-pelan ditarik. Sebetulnya kan pohon pule begini yang paling sulit waktu evakuasi dari tempat aslinya. Itu kan pohon-pohon begini kan ada di pinggir kali atau di tebing gitu. Kamu berdikari, yes. Bongo berdikari, yes. Nah, ini juga kawan-kawan kan ada beberapa kayak Nasirun Alpi waktu itu kita kolektif beli beberapa. Mereka juga punya koleksi yang seperti ini gitu. Yang seperti ini ya? Ya seperti ini. Kalau lokalnya bilang ini kupak landa. Kupak landa atau anggur Brazil. Kupak landa dalam arti kata sebetulnya kalau bahasa Melayu kupak itu kan ngelotok. Nah, ngelotok. Dia pohon yang selalu kulitnya berganti. Nah, itulah karakter yang sangat artistik. Memang lalu, seperti jambu juga ya? Ya. Lalu dia landa, dibilang landa karena kalau dia mau berbuah kan dia seperti jarum gitu. Jadi dibilang kupak landa. Kalau nama lokalnya yang di puncak orang bilang. Dan ini baru beberapa kolektor juga pecinta tanaman suka yang begini. Tapi juga tidak setiap tempat bisa mendapatkan pohon Jaboticaba namanya gini ya. Jaboticaba. Ya. Pak Yakob, ini kelihatannya ada pohon mojo lokal ini. Ini kenapa Anda juga tertarik ini? Begini Pak, pada dasarnya pohon kita tidak mencari pohon itu mahal atau murah, bukan sebetulnya. Kita tertarik sebuah karakter pohon. Lalu pohon itu punya daya tarik, walaupun dia lokal kita beli. Dan walaupun tidak mahal, ada yang juga pohon bagus, mungkin harganya sedikit lebih mahal, kita rawat yang sama. Jadi pada dasarnya kita bukan cari harga, tetapi kita cari pohon yang senang ya. Kebetulan kalau memang ada sesuatu hal yang membuat dia mahal, karena kita ada rezeki, kita pengen ya kita miliki begitu Pak. Waktu di Sumatera itu terasosiasi dengan guru bahwa Padang ya? Menceritakan tentang Majapahit. Jadi sebuah kerajaan yang diberi lahan hutan yang penuh pohon mojo pahit. Nah itu waktu saya sekolah tidak tahu pohonnya seperti apa. Setelah sampai di Jawa kok cukup menarik. Jadi buah mojo itu sendiri kan sebetulnya tidak bisa dimakan, tapi buahnya sendiri kan sangat eksotik.
dan sangat lama, bisa 6 bulan dia nggak copot-copot. Iya. Tetap di situ. Iya, jadi kita kalau senang visual sangat enak kita lihat, walaupun tidak dimakan. Gitu. Pak Yakob, kalau yang banyak rambutnya ini apa ini? Pohon apa ini? Ini jenis palem. Kalau orang bilang palem jenggot. Palem jenggot ya. Iya, palem jenggot. Jenggotnya ya. Asli Kuba. Oh, asli Kuba. Jadi kalau kita membayangkan jenggotnya Fidel Castro ya seperti ya. Dulu saya sama teman saya Nasirun sangat tertarik untuk palem jenggot begini. Dulu ada di Jalan Kaliurang itu kecil 2, tetapi waktu itu kita masih maju mundur beli. Kepengen Nasirun punya 1, saya pengen punya 1. Tapi karena waktu berjalan kita belum dapat, malah setelah berapa tahun kita dapat satu-satu cukup besar ya, kira-kira 1,20 meter begini. Itu Nasirun punya koleksi 1 dan Alfi juga punya koleksi 1. Itu Jadi awalnya memang impor ya seperti ini ya. sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah bisa dibibitkan saya kira, cuman kan pertumbuhannya agak lama begitu. Jadi Saya kira langka di Thailand juga sangat berhasil untuk Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Yang ini apa ini? ini jenis Afrika, Pak. Kalau di Latinnya kelompok Afrika pakis-pakisan yang umurnya sangat tua karena dia pohonnya kecil terus kena matahari. Harus kena matahari itu ya? Iya, tadi saya sudah bilang bahwa cuman berhasil 80% karena saya kekurangan cahaya matahari karena terlalu sering dapat pohon. Iya. Jadi ini masuk pakis-pakis Afrika, kalau Latinnya bilang Ensicopallatus. Ensicopallatus. Iya, jadi ada macam-macam Ensicopallatus ini seperti Ensicopallatus nataliaensis. Jenis pakis-pakis Afrika selalu dimulai dengan kata Ensicopallatus ya. Ensicopallatus. Iya. Dan Nasirun cukup ahli juga ini ya. Nasirun untuk Ensicopallatusnya dia memang cukup komplit koleksinya ya. Ya, dan ini sebetulnya sangat senang panas. Panas karena Afrika. Ya. Dan pohonnya sangat bandel. Ya, kalau dia sudah kena panas itu enggak diapa-apain, dia hidupnya tetap tetap memancarkan aura yang bagus asal, dan dia juga sangat tahan hama. Tidak terlalu banyak problem untuk penyakit atau sebagainya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Yakob, saya ingin tahu apa yang Pak Yakob rasakan ketika mempunyai atau mengkoleksi banyak tanaman di rumah dengan tentu saja dengan harga yang tidak murah juga ini menurut Pak. Sebetulnya itu tadi kita mencari tanaman, hakikatnya kita tidak mencari pohon mahal. Tapi pohon murah pun ada kita beli kalau kita senang. Tapi karena sesuatu hal mungkin pohon itu didatangkan dari tempat yang jauh melalui evakuasi yang sangat panjang, dia menjadi mahal. Nah, karena kita ingin memiliki, proses itu juga memakan biaya mahal, ya kita beli. Jadi pada dasarnya bukan mana pohon mahal kita beli, tidak. Pohon biasa pun kalau bagus kita rawat dengan baik gitu. Jadi hakikatnya rumah kita menjadi sejuk, aura pohon-pohon itu juga membuat hati damai. Kita bangun pagi, tentu pohon sangat dibutuhkan untuk pernapasan, dia mengeluarkan Oksigen ya. Oksigen kita menyerap. Kota yang begitu polusi, nah di rumah kita menciptakan sebuah oksigen tersendiri. Sampai Indonesia kan dibilang mau ada dana internasional untuk menjual ozon gitu. Nah itu kan kita masih berpotensi untuk mempertahankan kehijauan. Kenapa kita tidak mempertahankan? Oke. Nah pemirsa, ternyata memang saya yakin Anda sudah memperoleh satu informasi atau referensi seni tersendiri ketika Pak Yakob banyak bercerita tentang tanamannya.
Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.